Dan pemirsa, di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami yang berada di Biro TV One Yogyakarta yang saat ini bersama rekan Andri Prasetyo. Andri Prasetyo, ada kabar apa yang akan Anda kabarkan dari Yogyakarta untuk kita? Ya, selamat pagi Sinta dan juga pemirsa. Kami dari Biro TV One Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali sudah menyiapkan dua informasi pilihan untuk pemirsa di rumah. Kita awali dari Kabupaten Semarang, di mana misteri terbakarnya bocah berusia 8 tahun asal desa Pakis, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang hingga kini belum terungkap. 11 saksi dimintai keterangan, beberapa di antaranya melihat langsung korban berlari dalam kondisi terbakar. Namun tidak melihat langsung bagaimana korban bisa terbakar. Aparat berencana memeriksa ulang beberapa keterangan saksi dan berencana akan memanggil saksi-saksi termasuk terlapor dan pelapor. Selain itu, pemeriksaan terhadap pakaian korban juga dilakukan guna mengetahui adanya kandungan lain yang ada di pakaian korban. Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo dan telah menjalani 4 kali operasi. Ya, informasi berikutnya ini dua pelaku mutilasi mahasiswa menjalani pemeriksaan psikologis yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan guna mengetahui karakter dan perilaku dari pelaku yang tergabung dalam grup komunitas tidak wajar bersama korban. Berikut informasinya. Polisi telah berhasil menangkap dua pelaku mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Keduanya ditangkap pada Sabtu malam 15 Juli lalu di wilayah Bogor, Jawa Barat. Kini motif pembunuhan dibalik aksi sadis dua pelaku mutilasi W 29 tahun dan RD 38 tahun terus didalami Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kini polisi tengah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap kedua pelaku. Pemeriksaan meliputi psikologi forensik dan psikologi klinis untuk mengetahui karakter dan perilaku kedua pelaku. Diketahui kedua pelaku dan korban sama-sama tergabung dalam komunitas yang memiliki aktivitas tidak wajar dan menyimpang dengan kecenderungan kekerasan berlebihan. Kita sedang melaksanakan pemeriksaan psikologi, psikologi forensik maupun psikologi klinis, supaya nanti dari hasil pemeriksaan psikologi itu kan bisa didapat terkait dengan bagaimana ini karakter si pelaku, atau mungkin bagaimana ini perilaku si pelaku. Dua pelaku mutilasi dan korban terlibat dalam aktivitas tidak wajar dengan kecenderungan kekerasan berlebihan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kedua pelaku panik dan membunuh korban dengan memutilasi korban menjadi beberapa bagian. Pelaku juga merebus sebagian potongan tubuh korban untuk menghilangkan sidik jari. Kedua pelaku kini terancam hukuman maksimal 20 tahun dengan sangkaan pasal pembunuhan berencana. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya, demikian dua informasi pilihan yang dapat kami sampaikan dari Biro TV One Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Kita kembali ke studio di Jakarta, Sinta. Andri Prasetyo, apakah ada jadwal terkait dengan kapan saat tes psikologi akan dilakukan oleh kepolisian kepada kedua pelaku? Ya Sinta, memang dari informasi yang kami peroleh, tes psikologi ini dilakukan dalam
pekan ini, akan tetapi memang waktu tepatnya ataupun harinya itu memang polisi tidak menyampaikan, namun polisi menyampaikan dalam pekan ini memang dilaksanakan tes psikologi yang dilakukan gabungan antara petugas psikologi Polda DIY dan juga melibatkan dari tim psikologi dari luar begitu. Akan tetapi memang tes psikologi ini hasilnya nanti memerlukan beberapa hari untuk hasilnya, sehingga ini dimungkinkan dalam pekan depan hasilnya baru keluar. Ini untuk menentukan apakah perilaku ataupun pelaku ini memiliki karakter dan perilaku yang menyimpang atau tidak, mengingat kejadian mutilasi ini dilakukan pelaku yang juga sama-sama tergabung dalam sebuah grup komunitas yang dianggap tidak wajar bersama korban. Sinta. Dan bagaimana hasil pemeriksaan terakhir terhadap pelaku, mengingat mereka tergabung dalam sebuah grup yang luar biasa melakukan kekerasan begitu? Ya, memang hasil dari pemeriksaan terakhir ini polisi masih terus mendalami motif yang sebenarnya, karena memang motif yang disampaikan polisi dalam konferensi pers terakhir hari Selasa kemarin menyatakan bahwa antara pelaku dan korban ini sudah sama-sama mengenal dan mereka berkenalan lewat sebuah grup Facebook begitu, grup media sosial Facebook, di mana grup tersebut disebut dianggap polisi grup yang memiliki aktivitas tidak wajar. Kemudian akibat dari setelah mereka masuk dalam sebuah grup itu, mereka janjian untuk bertemu di salah satu kos pelaku di wilayah Triharjo Sleman, dan di situ terjadi kegiatan ataupun kekerasan terhadap korban ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia hingga akhirnya dimutilasi menjadi beberapa bagian. Sinta. Andri, polisi sudah mengantongi nama grup Facebook yang dimiliki begitu, yang dianggap sebuah komunitas yang berbahaya. Apakah akan ada lanjutan penyelidikan terhadap grup Facebook tersebut? Ya, Sinta, polisi memang sudah mengantongi nama grup Facebook yang dimaksud, akan tetapi memang hingga saat ini polisi tidak menjelaskan secara detail apa nama grup yang diduga menyimpang tersebut. Akan tetapi memang polisi masih terus mendalami, karena diduga grup tersebut tidak hanya berisi 3 orang tersebut antara kedua pelaku dan juga korban, akan tetapi ada anggota lain yang tergabung dalam grup yang diduga tidak wajar dan menyimpang tersebut, sehingga ini masih akan terus dilakukan pendalaman oleh polisi untuk mengungkap aktivitas yang dianggapnya tidak wajar dan cenderung melakukan kekerasan ini. Sinta. Apakah ada komunikasi terakhir yang ditemukan oleh polisi yang akhirnya mengarah ke grup tersebut, Andri? Memang untuk aktivitas di dalam percakapan grup tersebut hingga saat ini juga masih terus didalami begitu, karena memang grup ini disebutnya grup yang mengandung unsur kekerasan dan ini terbilang sensitif begitu, sehingga memang grup ini tidak disampaikan secara mendetail kepada awak media yang saat itu melakukan konferensi pers ini, karena memang ini terbilang sensitif begitu, sehingga ini masih terus dilakukan penyelidikan terhadap grup-grup yang diduga melakukan kegiatan tidak wajar tersebut. Sinta. Baik, Andri Prasetyo melaporkan dari Biro TV One Yogyakarta.